Good morning, my student. We come back with Miss Deborah. How are you today? I hope you very well today. Okay, our topic today about passive voice. I want to explain about passive voice. What is passive voice? Okay, the first you prepare your book or your LKS book page. Okay, open your book page 18, this one, page 18, this is a passive voice, ya. This is a passive voice. Sini ada pelajaran tentang passive voice. The last day or the last week, we study about the reading. You read the passive voice and then you make a video about passive voice. Now I want to explain you about the passive voice. Miss akan terangkan apa itu passive voice. Mungkin ya ini kalau ujian itu selalu ada masuk nak. Ujian UNBK, ujian apapun itu selalu masuk karena dia passive voice. In Indonesia, di dalam bahasa Indonesia itu ada juga passive voice, yaitu di sini ada dia formulanya. Ya, look at. What is passive voice? Passive voice is used when the focus in on the action. Jadi di passive voice ini kita fokus dengan aksi kita. Ya, jadi ini sering di dalam bahasa Indonesia, saya makan pisang. Ya, itu aktif. Kalau kebalikannya, pisang dimakan oleh saya. Itu pasifnya. Jadi di sini dia fokus on the action. Kita fokus pada tujuannya itu apa yang dia lakukan. It is not important or not now. Jadi itu tidak penting apa yang harus kita lakukan, itu tidak penting. Jadi di sini ada formulanya. Look at page 18 LKS. Di sini ada the formula and explain of passive voice. Di sini ada formnya. Look at passive voice a simple present. Jadi beda-beda nak. Ketika kita mengucapkan itu, kita lihat tensesnya apa? Ada tenses present tense, ada present continuous tense, ada present perfect, ada simple past tense, dan ada past continuous tense. Jadi semua tenses ini ada polanya, ada patternnya, ada formulanya di situ. Jadi okay, now look at your book, the formula and example passive voice. Ini dia polanya nak. Lihat ya contoh di sini. Here is the pattern of passive voice of simple present tense. Ya, dia pakai simple present tense. Di sini ada polanya subject, ya. Nanti ada Miss buat apanya? Ada subject. Lihat dulu di halaman 18 bagian A, ada subject, ada to be, ada verb 3. Verb 3 ini di mana dilihat? Verb 3 itu ada dilihat di kamus. Ada regular verb and irregular verb. Ada dia di dalam regular verb, itu ada verb 1, verb 2, verb 3, and a meaning. For example, yang regular verb, play, verb 1, ya kan? Verb 2-nya apa? Play it. Verb 3-nya apa? Play it again. And then the meaning is bermain. Itu regular verb. Apalagi? Study. Study verb 1, studied verb 2, studied verb 3. This is artinya belajar. Ya, itu regular verb. Irregular verb yang mana, Miss? Ya, irregular verb itu ada misalnya go, itu verb 1, go. And then verb 2-nya apa? When. Verb 3-nya apa? Done. Jadi ini harus kamu tahu. Dan kamu harus tahu di mana kita cari. Lihat di buku atau di kamus. Di kamus itu biasanya di tengah. Ada kamus hitam, itu biasanya di tengah. Kamus yang ada lagi di belakang. Lihat itu regular verb atau irregular verb. Ketika kita mencari kata kerja itu, yang pertama kali harus kita ketahui adalah verb 1-nya dulu. Baru udah verb 1-nya kita tahu, misalnya go, maka yang diminta apa? Verb 2-nya atau past tense. Maka dari go itu kita melangkah ke samping di verb 2-nya apa dia? Oh, when.
Itu dia. Jadi kembali kita ke passive voice. Ini ada patternnya, subject plus to be. Berarti harus ada tahu kalau present to be-nya ada 3. Is, am, are. Is, am, are. Ini ada 3 to be-nya. Ya, ada 3 to be-nya. To be, is, am, are ini siapa aja yang make? Karena subjek ada 7. Subjek ada 7. Subjek ada 7. Siapakah itu? I, you, we, they, she, he, it. I, you, we, they, she, he, it. Jadi 7 subjek. Siapa yang make to be yang 3 tadi, to be present, yaitu I am, you are, they are, we are, she is, he is, it is. Ya, itu harus kamu ketahui dan harus kamu hafal ya nak ya. Jadi polanya atau rumusnya itu subject plus to be. Subject berarti yang 7 tadi ya nak ya, I, you, we, they, she, he, it. Itu salah satu dimasukkan, baru plus to be. Jadi misalnya she, maka to be-nya is. She is, masuk verb 3, verb ketiga. Masuk kata kerja ketiga, misalnya gone tadi kan, dari go, when, gone. Maka dia menjadi gone. Jadi she is gone. Atau she, ya, she is a given. Ya, itulah dia. Contoh yang di buku di LKS. Look at your book LKS, ya. Lihat contohnya. They buy a book every day. They buy a book every day. Subjeknya apa di sini? They. Ya karena buy itu apa? Itulah yang namanya verb, kata kerja. Bentuk keberapa buy? Bentuk ke-1. Ya, buy itu bentuk pertama. A book itu adalah objek. Every day itu adalah a verb of time, keterangan waktunya. Oke, itu dia aktif. Berarti mereka membeli sebuah buku setiap hari. Membeli, itu dalam bahasa Indonesia. Membeli. Jadi kita pindahkan yang subjek yang di belakang tadi, kita pindahkan dia ke depan menjadi objek. Yang objek tadi, ya objeknya tadi kan. Contoh ya nak, oke ya, Miss ulangi ya. They subject, by verb, a book itu objek. Jadi objek a book tadi dipindahkan ke depan menjadi subjek. Berubah dong, nak. Karena dia sudah posisinya sudah di depan. Jadi a book, sebuah buku. Mereka membeli sebuah buku. Kita balikkan dulu dalam bahasa Indonesia. Buku dibeli oleh mereka, ya kan? Kalau itu polanya, itu patternnya. Tapi ketika mereka itu misalnya they buy a book, mereka membeli buku, kita pindahkan aja ke depan. Sebuah buku membeli mereka. Oh no, bukan itu karena artinya kan sudah beda kan? Ya. Jadi bagaimana? Jadi sebuah buku dibeli oleh mereka. Siapa yang beli? Mereka. They. Jadi they itu posisinya pindah ke belakang. Apakah kita bikin lagi they? No. Tapi apa? Dia berubah. Ketika pronoun itu subjek dan objek itu bisa pindah posisi. Jadi lihat di bukunya nomor 2. Jadi dia a book itu yang di belakang pindah. Is itulah masuk to be. Tengok pola yang di atas, subject plus to be dia harus pakai. Jadi a book is. Book dia masuk dalam subjek itu adalah it. Maka to be-nya is. A book is bought by them. Them ini berasal dari they. Lihat they. Di aktif dia adalah subjek. Ketika dia di pasif, dia di belakang, maka perubahan itu menjadi them. Ya, I subjek, objeknya me. They subjek menjadi objek itu adalah them. Ya, udah paham nak anak-anak Miss sekarang? Ya, sampai di sini dulu. Ini present. Ini memang pelajaran paling sulit sedunia. Passive voice. Pelajaran paling sulit dunia karena banyak
tenses yang harus kita pahami di sini, harus kita tak ketahui. Karena di sini. Jadi untuk saat ini Miss hanya mengajarkan dulu yang A. Bagian A polanya present tense. Jadi mereka membeli sebuah buku. Itu aktif. Ketika kita berubahkan itu menjadi pasif, maka sebuah buku dibeli oleh mereka. Maka kata kerjanya pakai di. Kalau dia aktif, maka kata kerjanya memakai membeli. Kalau sudah pasif, dibeli. Itu dulu nak ya. Jadi pola di present tense itu subject plus to be plus verb 3. Tetap bentuk katanya kata kerja ketiga. Membeli buy itu bentuk pertama. Ketiganya apa? Bought. A book is bought by them. Ya, anak-anak Miss, untuk sementara ini dulu pola yang pertama Miss. Itu ada nanti present continuous tense, berubah lagi nanti present perfect, nanti ada sampai dia ke passive voice of future perfect tense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There is 9. Ada 5 pola yang mau kita pelajari. Jadi untuk hari ini adalah pola simple present tense. Understand? Ya. Sekarang kalau ada pertanyaan, any question about me, okay, please contact me with my WA. You ask me, or by phone you ask me about the passive voice. If you do not understand about the passive voice part 1 simple present tense, okay. Now if you understand, okay, look at your book. Okay, look at your book page 22. Lihat halaman 22. Okay, open. 1, 2, 3. You got it? Okay. Now, page 22, task 7. Look at, rewrite the sentence in the passive voice. Write them in your textbook dan collect it your teacher. Jadi di sini ada dia soal, ini masih aktif. Kamu harus berubahkan ini menjadi pasif. Jadi yang kamu ambil itu nggak semua. Nah, ini ada 8 soal. Jadi yang kamu kerjakan this one. Okay. Never mind. Okay, over the song. Itu tidak ada yang present ya. Itu tidak ada yang present nak. Tunggu ya nak ya. Kita cari lagi. Itu nggak ada yang present. Tunggu dulu nak. Ini past tense. So damage. Oke, nak, yang di buku di LKS itu yang past tense semua. Coba sekarang tugas kamu ya. Nah, buatlah kalimat sederhana. A simple sentence, sederhana aja. Yang bisa kamu rubah dari aktif ke pasif, dari aktif. Contoh. Ya. Gini, contohnya. Saya makan apel. Maka dia passive voice-nya jadi apa? Apel dimakan oleh saya. Kan simpel kan? Nah, contoh gitu aja, 3 aja. 3. Make a sentence, make 3 sentences about active and passive. Itu aja, 3 aja. Tadi kan udah 1 Miss kasih contoh, itu bikin lagi tapi ini English ya. Dalam bahasa Inggris ya nak ya. Oke, Miss tunggu 3 soal lagi dari kamu buat sendiri, kirim ke Miss dan jangan lupa foto diri. Jadi foto diri biasanya kalau foto diri itu buat nama dan kelas di foto diri baru share ke Miss. Ya. Jangan lupa share ke Miss 3 kalimat itu yang tadi. Oke. Bye bye. Thank you very much. Take yourself and jaga kesehatan. Tambah tambah imun ya nak ya. Oke. Miss you. Oke, bye bye.